Anak-anakku yang saya kasihi, tokoh Romo Mangun, seorang rohaniwan, arsitek dan pendidik. Beliau melihat bahwa pendidikan adalah belajar sejati yang memerdekakan manusia, karena tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk bereksplorasi dan berkreativitas. Dalam pendidikan, sesungguhnya tidak ada anak bodoh. Yang ada hanyalah mereka yang belum mendapat kesempatan belajar. Karena setiap anak sudah dibekali kemampuan untuk berhasil. Pendidikan sangat berpengaruh besar dalam setiap peradaban manusia. Dan pendidikan adalah senjata yang ampuh untuk mengubah dunia. Terkadang kita tidak menyadari bahwa banyak hal telah berubah arah. Salah satunya adalah kemajuan teknologi membuat pendidikan semakin berkembang di tengah dunia yang sedang berjuang melawan pandemi dan mengharuskan proses belajar mengajar dilaksanakan di rumah saja. Hal yang menarik dari pembelajaran daring adalah siswa dituntut untuk belajar secara mandiri. Siswa dapat dengan leluasa mencari informasi dan pengetahuan lewat berbagai sumber atau media, baik media cetak maupun media elektronik. Oleh karena itu, siswa didorong menjadi seseorang yang bertanggung jawab, kreatif, mandiri, dan jujur. Hal yang menarik selama pembelajaran daring adalah kita tidak hanya menggunakan teknologi untuk kesenangan diri sendiri saja, tetapi teknologi juga berguna untuk mengembangkan kreativitas kita semaksimal mungkin. Serta kita juga memiliki banyak waktu untuk mengembangkan dan menggali potensi-potensi yang ada dalam diri sendiri. Selama pelajaran daring ini ada beberapa hal yang menarik bagi saya. Siswa yang tadinya kurang aktif dalam belajar bisa berubah menjadi aktif dan lebih berani. Tidak perlu merasa rendah diri dan hebatnya uang transportasi ke sekolahan. Pembelajaran bisa lebih fleksibel. Halo, saya Coba Estrita Valencia. Saya dari kelas 11 SMA Masih Kudus. Menurut saya pembelajaran daring itu yang pertama menyenangkan. Yang kedua itu dapat melatih kita untuk lebih disiplin lagi, di mana kita harus absen selama jam mata pelajaran itu berlangsung. Biasanya tenggatnya itu 1 jam. Dan kita harus mengumpulkan tugasnya tepat waktu atau mengerjakannya lebih cepat, karena lebih cepat itu lebih baik. Yang ketiga itu melatih kita untuk tanggung jawab, di mana kita harus menonton PDF atau menonton video yang diberikan oleh guru di GC dan memahami materi tersebut. Dan kita harus mengumpulkan tugasnya tepat pada waktunya. Jika kita tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru, kita dapat bertanya melalui guru, teman, atau mencari informasi melalui internet. Yang keempat itu lebih santai, di mana jika kita tidak bisa mengerjakan tugasnya di hari itu, kita dapat mengerjakannya di lain waktu sebelum tenggat tersebut terjadi. Menurut saya, hal yang menarik ketika melakukan pembelajaran daring ada beberapa pelajaran yang terasa lebih menyenangkan karena menggunakan aplikasi tertentu, seperti menggunakan kuis online, melakukan percobaan secara online, dan lainnya. Halo, nama saya Yonatan Manunggal Setiawan. Saya dari kelas SMP 2. Yang menarik bagi saya untuk pembelajaran itu pada saat ini adalah kita tidak tatap muka, itu pastinya beda dari pembelajaran jarak dekat atau tatap muka pada tahun yang lalu. Tapi sekarang kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk dapat kita mengakses kegiatan belajar. Kita harus bersekolah dari rumah. Dan menariknya lagi, kita belajar dan mendapatkan tugas itu lebih efektif dan lebih enak karena kita diberi jangka waktu untuk mengerjakan semuanya banyak. Dan juga kita tetap tenang karena kita belajar di dalam lingkungan rumah. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Josephine
Cantika Florencia dari kelas 12 MIPA nomor absen 28. Di sini saya ingin berbagi sedikit mengenai apa sih hal yang menarik dari pembelajaran daring di SMA Maksoi Kudus. Yang pertama, kami bisa tetap sekolah walaupun kami hanya di rumah saja. Misalnya, dengan kami tetap memakai seragam dan kami juga bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu Guru, walaupun hanya melalui Google Meet, Zoom, maupun yang lainnya. Misalnya ya, pada jam 8:15 kami di SMA Maksoi Kudus, kami dapat mengadakan pertemuan dengan wali kelas untuk membahas tentang suatu hal yang mengenai SMA Masehi, dan juga kami juga melakukan renungan harian secara pagi. Yang kedua yaitu mempermudah saya dalam mengatur jadwal. Yang pertama, mengatur jadwal pada saat kapan kita ingin beristirahat, dan yang kedua, kapan kita ingin mengerjakan tugas-tugas yang lain. Bukankah itu hal yang praktis, bukan? Yang ketiga yaitu saya dapat diajar untuk selalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bukanlah sesuatu yang instan, yang langsung cepat jadi, tetapi bertanggung jawab itu harus melewati beberapa proses yang ada, supaya sifat tersebut dapat melekat dalam diri kita. Pada saat pembelajaran daring, kita dituntut untuk selalu bertanggung jawab akan tugas-tugas. Kenapa? Karena tidak adanya guru yang mengawasi kita secara langsung dalam mengerjakan tugas, maka dari situlah kita harus melatih sifat kita. Yang keempat yaitu aku bisa melakukan hal yang lain setelah belajar, di mana belajar secara terus-menerus dapat membuat pikiran kita semakin jenuh. Saat belajar daring, ketika kita sudah mulai letih dan jenuh, kamu harus bangkit berdiri dan mencari hal yang lain yang dapat membuat kita kembali bersemangat. Halo, nama saya Theodore Albert. Saya perwakilan dari kelas 12 IPS 1. Menurutmu hal yang paling menarik dari pembelajaran daring? Hal yang menarik menurut saya itu yang biasanya sekolah mulai dari jam 7, ini mulai jam 8. Jadi agak siangan, menarik. Terus menariknya lagi ini materinya itu beragam. Ada yang dibikin video, ada yang dibikin PPT, ada animasi-animasinya. Ya itu menarik dari menurutku. Hal yang paling menarik itu kita bisa sambil makan sama minum saat ngerjain tugas. Terus saat udah selesai tugas kita bisa tiduran. Yang saya temui pada pembelajaran daring ada pada pemahaman materi. Jadwal yang kurang efektif membuat guru dan siswa terkesan mengajar materi dan kurang memperhatikan pemahaman siswa terkait materi yang diajarkan. Selain dari itu, koneksi internet menjadi salah satu hambatan pada pembelajaran daring. Hambatan-hambatan yang saya alami setelah pembelajaran daring adalah tentunya sinyal yang jelek, lalu materi yang sulit dipahami karena kita terbatas berkomunikasi lewat media sosial sehingga pemahaman pun menjadi terbatas. Ada juga hambatan yang saya alami dalam pembelajaran daring ini, kurangnya interaksi dengan pengajar dan minimnya pengawasan dalam belajar. Pembelajaran yang diberikan. Hambatan dalam pembelajaran daring menurut saya, yang pertama memakan banyak kuota, yang kedua biasanya jaringan itu tidak stabil, yang ketiga kita tidak dapat berbicara atau bertanya langsung kepada guru, yang keempat itu kadang guru menjawab pertanyaan dari murid melalui chat itu slow respon, tidak fast respon. Harusnya guru menyediakan waktu saat jam mata pelajaran berlangsung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid. Hambatan yang saya alami, saya tidak bisa bertanya secara langsung kepada guru apabila ada materi yang saya kurang paham, dan ada beberapa pelajaran yang kurang bisa dipahami oleh murid karena tidak dapat menjelaskannya secara langsung. Hambatan yang saya alami dari dulu sampai sekarang ini untuk pembelajaran jarak jauh, mungkin yang pasti yang pertama itu sinyal mungkin lemot, putus-putus dalam mengirimkan tugas, kedua kuota sudah dibantu oleh pemerintah. Mungkin itu saja sih. Adapun hambatan yang dapat mengganggu
dalam pembelajaran daring. Yang pertama yaitu adanya jaringan yang tidak stabil, bisa terkadang baik, terkadang juga buruk. Yang kedua yaitu adanya rasa bosan, karena saat pembelajaran daring kita tidak dapat bertemu dengan teman-teman, bapak ibu guru yang dapat mengganggu semangat kita dalam belajar. Yang ketiga yaitu kita lupa sering untuk sarapan pagi atau makan pagi, karena kami mementingkan urusan sekolah dibandingkan urusan rumah terlebih dahulu. Yang keempat, kami juga tidak dapat bertanya langsung dengan bapak ibu guru terkait dengan soal-soal atau materi yang tidak kami mengerti. Hambatan yang aku alami dalam pembelajaran daring ini mungkin karena tidak bertatapan langsung dengan guru, jadi buat memahami materi itu susah, buat memahami apa yang diberikan soal-soal itu pun juga susah gitu. Terus hambatannya lagi, kadang kalau sinyalnya tidak bisa stabil itu sangat menghambat sekali dalam proses pengiriman. Ya, betul sekali. Hambatannya itu sinyalnya. Harapan saya untuk pembelajaran daring ke depannya adalah siswa dan guru dapat bekerja sama sehingga pembelajaran daring dapat menjadi lebih efektif, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Harapan saya untuk pembelajaran daring adalah guru dan siswa sama-sama menyadari tanggung jawab masing-masing dan kita cepat beradaptasi dengan situasi yang baru ini, dan harapan saya juga supaya pandemi ini cepat berakhir. Harapan saya untuk pembelajaran daring ke depannya yaitu kecepatan koneksi internet semakin meningkat dan adanya perlakuan khusus bagi siswa yang kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Tugas dari Bapak Ibu dapat berkurang. Harapan saya untuk pembelajaran daring, yang pertama itu jika suatu mata pelajaran berlangsung, sebaiknya guru yang mengajar mata pelajaran tersebut fast respon dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid. Yang kedua, pembelajaran dapat dikemas lebih baik lagi. Misal, adanya kesempatan meet antara siswa dengan guru. Yang ketiga, itu apa yang diberikan guru melalui video atau PPT harusnya sesuai dengan tugas yang diberikan. Yang keempat, yaitu tugas yang diberikan oleh guru normal-normal saja, atau saya menyarankan jika minggu kemarin sudah memberikan tugas, sebaiknya minggu depannya itu membahas materi atau membahas latihan soal atau tugas yang diberikan minggu lalu. Harapan saya untuk pembelajaran daring ke depannya, semoga pembelajaran daring bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu dan juga menggunakan metode pembelajaran yang unik sehingga belajar secara daring terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Dan walaupun belajar secara daring, hubungan antara guru dan murid harus tetap terjalin dengan baik. Harapan saya untuk pembelajaran daring ke depannya lebih ditingkatkan lagi, untuk tugas ilmu atau yang lain tetap dipertahankan supaya kita dapat proses belajar mengajar dengan lebih tenang. Adapun harapan saya dalam pembelajaran daring ke depannya yaitu yang pertama, adanya siswa yang tadinya kurang aktif menjadi aktif, karena di sini kami dilatih untuk selalu bertanggung jawab akan tugas-tugas. Yang kedua yaitu Bapak Ibu Guru dalam memberikan tugas dapat secara terstruktur. Artinya terstruktur itu dalam 1 minggu seharian itu tidak harus diberi tugas secara terus-menerus. Terus yang ketiga yaitu Bapak Ibu Guru juga dalam memberikan PPT jangan terlalu banyak, karena itu dapat membuat kami siswa menjadi sangat bosan dan sangat malas dalam membukanya. Harapanku untuk pembelajaran daring depannya ya bisa mungkin bisa dibikin kayak di Google Meet materinya, di Google Meet bisa ketemu sama gurunya juga, di Zoom seperti itu juga bisa. Ya harapannya sih semoga bisa menjadi yang lebih baik lah ke depannya ya. Ya, terima kasih. Harapannya dipertahankan karena sudah bagus.
karena udah dikasih materi-materi, PPT sama video pembelajaran. Terus kadang ada Google Meet juga buat bahas materi-materi. Dari rumah bukanlah akhir dari pendidikan, tetapi belajar di mana saja dan kapan saja. Belajar dari rumah bukanlah akhir dari pendidikan, tetapi belajar di mana dan kapan saja. Ingat, belajar di rumah bukan akhir dari pendidikan, tetapi belajar di mana saja dan kapan saja Merupakan proses untuk tetap berkarya dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Merupakan proses untuk tetap berkarya dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Merupakan proses untuk tetap berkarya dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Merupakan sebuah proses untuk tetap berkarya dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Tetap semangat bersama Smasku ceria, kita pasti bisa meraih mimpi. Tetap semangat bersama Smasku ceria. Kita pasti bisa meraih mimpi. Tetap semangat bersama Smasku ceria, kita pasti bisa meraih mimpi. Tetap semangat bersama Smasku ceria. Kita pasti bisa meraih mimpi. Dalam situasi pandemi saat ini, peran orang tua semakin dibutuhkan. Orang tua adalah guru di rumah. Guru adalah sahabat dalam belajar untuk mewujudkan generasi bangsa yang cerdas intelektual dan cerdas kepribadian dan sosialnya. Mari anak-anakku yang saya kasihi, bersama Smasku kita siap belajar dengan ceria, cerdas, energik, religius, inovatif, dan adaptif. Tuhan memberkati kita semua.